Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk dukanya yang pasti ya mungkin jam tidur kita berkurang gitu. Oh iya pasti Jam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DKV dengan aku Arel dari 12 DKV 2. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu di channel kita. Dan hari ini ada narasumber baru nih. First time di podcast DKV dari salah satu murid paling berprestasi di SMK Negeri 4 Semarang. Dan dia adalah salah satu murid DPIB atau Desain Permodalan Informasi Bangunan. Yuk kenalin dulu sama Kak Hafid. halo. Iya Kak. Kak Hafid nih hari ini sehat nggak nih Kak Hafid? Alhamdulillah sehat, kondisinya lagi fit. Iya. Terus akhir-akhir ini nih Kak Hafid tuh lagi sibuk apa aja sih? Oke, di DPIB ya khususnya di Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK 4 Semarang ini sekarang kita lagi sibuk untuk membuat maket. Market sama kalau dilihat-lihat nih ya Kak Hafid dari media sosialnya Kak Hafid itu banyak banget eh, apa hasil-hasil dari fotografi Kak Hafid. Apakah Kak Hafid itu hobi fotografi atau gimana Kak Hafid? Oke, bicara tentang fotografi dunia kreatif seperti teman-teman DKV ya. Saya juga terjun di bidang dunia kreatif juga. Itu udah lama sih Kak, sebenarnya dari SMP saya juga udah seneng dari fotografi, terus videografi gitu. Dan saya juga kebetulan punya studio kreatif juga bersama teman-teman saya yang dari SMP dan SMA juga. Jadi ya cukup lama juga sih di bidang. Nah, berarti Kak Hafid itu emang hobi ya Kak dari SMP juga ada lama gitu. Betul, aslinya ya jepret-jepret biasa terus semakin mendalami kok asik gitu. Oh gitu. Terus kalau dari segi hobi nih ya Kak Hafid itu kan suka di bidang fotografi, tapi Kak Hafid malah memilih jurusan DPIB di SMK 4. Apa sih Kak yang buat menarik Kak Hafid buat masuk di DPIB SMK 4 itu sendiri? Yang pasti masuk ke DPIB di SMK 4 ini kan karena tuntutan kedepannya kita mau bagaimana ya sebenarnya. Pada dasarnya kan dunia pekerjaan itu sangat luas, khususnya setelah kita nanti lulus, kemudian kita nanti perkuliahan itu bagaimana itu kan sangat luas. Saya melihat kalau saya sendiri melihat DPIB itu benar-benar cakupannya luas karena bisa merangkap banyak sekali pekerjaan di situ. Karena di DPIB sendiri kan tidak hanya belajar tentang bangunannya saja, tetapi kita belajar dari konsultannya, kita belajar dari konstruksinya, kita belajar dari 3D animasinya juga. Jadi di situ juga masuk semuanya sih. Oh berarti banyak banget yang diajari dalam DPIB sendiri ya Kak. Itu Betul. mencangkup apa tadi konstruksi bangunan dan lain sebagainya. Itu adakah guru yang mengajar kayak misal buat konstruksi bangunan itu ada guru sendiri atau dalam satu guru mencangkup semua itu Kak? Oke, untuk guru-gurunya sih pasti beda-beda ya. Contoh saja kayak kita masuk ke konsultan yaitu perencanaan. Pada perencanaan itu ada guru gambar 2 dimensi ortogonal. Itu kalau kelas saya dengan Pak Iksan. Di sana kita belajar tentang konsultannya, kita perencanaannya sebuah rumah itu dibikin itu rencananya itu seperti apa. Oh ada Kemudian, perencanaannya gitu ya Kak ya. kemudian masuk ke pada 3 dimensinya. Setelah gambar 2 dimensi, kemudian kita aplikasikan, implementasikan menjadi 3 dimensi itu. Kita bertemu dengan Pak Budi, di mana kita nanti di situ belajar sketsa, kita nanti belajar 3D render animasinya juga. Oh, berarti sama ya Kak di DKV juga itu juga ada render di DPIB juga ada render animasinya juga gitu ya. Betul, Kak? ada. Aplikasinya juga beragam sih Kak. Oh, Mungkin apa kalau aja teman-teman tuh, di cafe kenal Lumion, kenal SketchUp, kenal Oh, pakainya 3D SketchUp Blender gitu. itu Oh juga iya. masuk gitu. Di DKV juga ada tuh Kak apa namanya pakai 3D yaitu pakai Blender. Sama sih sebenarnya kita 3D-nya juga sama. Mungkin dalam apa namanya permodelannya gitu ya Kak. Kalau di Betul, DPIB betul. itu kan mungkin di bangunannya betul nggak Kak? Betul, betul. Kalau di DKV biasanya kayak mungkin ada bangunannya juga, terus desain interior dan lain sebagainya gitu sih Kak.
Terus buat Kak Heben lagi nih, apa namanya, kayak apa sih yang dihasilin dari apa namanya, kayak pelajarannya Kak Heben itu tadi, yang misal SketchUp tuh hasilnya apa, kayak gimana gitu, apa sih Kak? Oke, di TPIB itu kan pada dasarnya kita mencetak suatu anak muda yang mampu menjadi drafter atau seorang penggambar sebuah bangunan gitu. Ya, yang pasti kita di situ produk hasil jadinya ya kita nanti mahir dalam gambar manual, gambar 3 dimensi, kemudian gambar software juga. Jadi pemfokusannya kita tuh sebenarnya pada gambarnya tersebut. Oh gitu. Terus buat akhir-akhir ini ya Kak, buat kelas 12 juga nih, akhir-akhir ini project yang dibuat sama DPIB itu apa aja sih Kak? Oke, untuk kelas 12 ini kita proyeknya hampir sama semuanya ya, yaitu desain rumah 2 lantai beserta 3D animasinya gitu Pak. Berarti itu tetap buat 3D animasinya itu seperti digital gitu, buat fisiknya nanti ada lagi kah? Atau? Betul, nanti ada lagi fisiknya berupa implementasi dalam bentuk maket. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat ya kemarin pada P5 kemarin itu ada pameran tentang maketnya kita yang bentuknya dari macam-macam, ada stick, kemudian ada kayu balsa yang ukurannya yang pasti udah di skala juga. Kurang lebihnya kayak gitu. Berarti buat kayak maket yang kayu balsa itu apakah ditentuin dari gurunya sendiri atau pemilihan dari muridnya? Yang pasti pemilihan dari muridnya ya, karena kan ukuran dari setiap bangunan itu kan beda-beda ya. Karena misal katakan saya menggunakan ukuran sekian pasti pada desain yang lainnya juga pasti beda. Jadi penggunaan itunya sih macam-macam. Baru tahu malah kalau misal kayak gitu, aku kira di DWB itu dari gurunya itu nanti, oh kamu pakainya stick, itu ternyata enggak ya Kak? Berarti menyesuaikan dari muridnya juga? Enggak, itu menyesuaikan. Oh, baru tahu. Berarti kalau project lainnya ada kah lagi Kak? Baru itu sih, karena yang paling dekat itu, kemudian yang terakhir mungkin kita mengarah ke presentasi proposalnya ya. Hampir sama kayak jurusan lainnya sebenarnya. Ada presentasi proposalnya juga. Ada. Itu membahasnya tentang bangunan kah atau rencananya apa? Betul, tentang perencanaan yang kita bikin itu spesifiknya itu untuk apa gitu. Jadi kita gak semata-mata kita membuat desain tuh hanya sekedar membuat, tetapi ya ada perencanaannya. Misal katakan rumah ini saya tujukan untuk keluarga dengan anak satu, kemudian pasangan suami istri yang bekerja di sini, memiliki ekonomi begini, jadi rumahnya nanti begini. Jadi ada penggunaan. Sampai kalau misal itu, kalau contohnya aja sih Kak, suami istri baru nikah itu biasanya itu pakai rumah yang model apa sih Kak? Nah, itu kan ada ilmunya sendiri ya. Misal katakan hanya sepasang suami istri mungkin hanya pakai tipe 21, tipe 24. Oh gitu. Yang rumahnya masih model sederhana. Nah, nanti kalau misalkan mengarah ke sudah punya anak, kemudian punya kendaraan pribadi 2 gitu, punya mobil 2, nanti pakai tipe 75 yang ukuran lebih besar lagi lah, hanya lebih luas lagi. Itu tapi dari kecil itu bisa dibesarin lagi pakai desainnya itu ya Kak? Bisa. Jadi nanti ada renovasi, semakin berkembang menyesuaikan kebutuhan. Ya dari suka dukanya sendiri nih Kak, masuk DPIB, apakah di DPIB itu apa namanya kayak susah banget atau malah justru gampang dan lain sebagainya, itu apa sih Kak? Oke, kalau untuk suka duka ya yang pasti ya resikonya kita masuk ke teknik sebenarnya. Masuk ke teknik, masuk ke SMK, yang pasti kan kita kejuruan yang dimana itu teknik yang mengarahnya jauh lebih daripada teman-teman SMA. Ya dimana kita yang belajar konstruksinya, kita benar-benar belajar dimana kita nanti dunia kerja itu seperti apa. Kalau untuk ditanya sukanya, yang pasti kita merasa diri kita tuh jauh lebih berkembang dibandingkan teman-teman dari SMA. Baik itu dari segi materi, baik itu dari segi masa depan yang mungkin kita sudah mengarah kemana gitu. Dan untuk dukanya yang pasti ya mungkin jam tidur kita berkurang gitu. Oh iya pasti. Jam tidur berkurang, terus rasa kayak ya Allah kok angel banget, kok susah banget. Tapi ya give up, kita harus semangat terus, kayak ya kita melihat itu aslinya impossible, tapi setelah
kita lewatin, Jadi setelah kita lulus nanti, loh kok aku bisa ya ngerjain itu, kok jadi possible, kok jadi bisa kayak gitu. biasanya kalau kayak gitu kan pasti ada step by stepnya nanti bisa Betul. gitu. Terus nih Kak, selanjutnya buat ini kan tadi kan dari Kak Habib sendiri teknik itu kan menjurus ke mungkin kecil atau wirausaha. Nah, buat Kak Habib sendiri nih mau lanjut kemana ini? Kalau aku sendiri rencana pengen melanjutkan studi pendidikan saya, pengen lanjut ke universitas terlebih dahulu. Insya Allah pengen ke Polines atau ke Undip untuk melanjutkan tekniknya. Setelah itu ya nanti melihatlah ke depannya jika ada peluang pekerjaan yang pasti diambil. Oh gitu. Berarti lanjutnya itu apakah mau linjur atau satu alur jurusan sama dari SMK ini Kak? Satu alur, yang pasti satu alur. Tapi kan karena saya juga bergerak di bidang kreatif juga ya, saya juga di rumah juga ada rumah industri juga. Ya itu saya bikin sambilan aja sih, Oh gitu. bikin nyari uang jajan. Oh iya. Terima kasih buat Kak Habib jadi narasumber di podcast DKV ini. Buat kesan pesannya nih Kak ke podcast first time ini. Podcast first time enggak juga sih, udah beberapa kali. Mungkin dari setupnya udah keren banget, udah merasa nyaman banget. Makasih banget. Kemudian materi-materinya juga sangat berbobot ya, walaupun kita singkat. Keren sih Kak. Iya, Keren, makasih Kak. banget ya, Kak. Terus terima kasih juga buat yang dengerin di podcast ini. Stay tune terus di jadwal podcast DKV. Jangan lupa subscribe dan like di channel kita atau di YouTube kita. Sekian dari kami, saya Arel dan narasumber selaku anak DPIB yaitu Kak Hafid. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.